Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Para jamaah, di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 16 dari surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal arda, kepada bumi. Jadi arda ini maf'ul tapi ditaruh di depan. Wada'aha, Allah hamparkan, Allah letakkan, atau Allah ciptakan bumi lil anam asbataha. Allah tetapkan bumi itu lil anam, untuk makhluk Allah. Lil khalqi, lil anam lil khalqi, sama dengan khalqi, apa khalqi? Makhluk ya. Jadi anam suatu ketika. Jadi kalau ada orang namanya khairul anam, berarti apa? Sebaik-baik makhluk. Padahal kadang-kadang ada khairul anam itu rotok beling gitu. Berarti salah jeneng. Jadi lil anam ay lil khalqi. Jadi bumi ini diciptakan untuk manusia, untuk makhluk. Makhluk itu antara lain al-insi wal jinni wa ghairihim, manusia, jin dan yang lain. Jadi mestinya tidak boleh orang itu ngusir jin gitu, itu tidak boleh. Wong dia itu memang ya Allah ciptakan bumi ini untuk dia juga ya. Apalagi yang jin yang soleh ya. Apa katanya ayat 11 surah Al-Jin, namanya surah Al-Jin, surah yang ke-71 ya. 72. Kalau yang 71 apa? Surah An-Nuh. Surah Nuh, enggak pakai al. Jadi surah Nuh 71, surah Jin 72, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Qiyamah. Teruskan sendiri. Jadi bumi ini diciptakan untuk makhluk
untuk manusia, jin dan yang lainnya. Fiha, di bumi itu ada fakihatun. Apa fakihah itu? Buah-buahan. Dan ternyata di bumi Indonesia ini buahnya tuh banyak sekali. Yang kadang-kadang Arab itu enggak ada. Yang ada cuma kurma sama anggur, delima. Kalau Indonesia, subhanallah, yang kalau pendem saja itu ada piro itu ya, mulai dari telo, puhung, bote, fiha fakihatun, di bumi itu ada buah-buahan, wan nakhlu, dan kurma. Nakhlu pakai kha itu kurma. Kalau nakhl tanpa titik, haknya tanpa titik, itu artinya apa? Lebah. Lebah. Makanya ada surah An-Nahl, ya. Itu haknya tanpa titik itu. Karena apa? Lebah. Nakhl ini katanya al-ma'hudu. Ada yang ditanam oleh manusia, ada yang tumbuh sendiri, ditanam dan dirawat, itu namanya ma'hud. Zatul akmam, biasanya kurma itu punya mayang. Yang dari mayang itu biasanya lalu muncul bakal buah itu apa? Ya, bunga, ya. Bunga. Atau kalau jenengan sulit untuk membayangkan kurma, jenengan lihat aja kalau di dekat pinang atau kelopo. Hampir sama itu. Ya, kelopo itu kayak gitu, pinang juga gitu. Ada mayangnya. Itu bahasa Al-Qur'annya akmam. Zatul akmam. Au iyatu tol iha, yaitu wadah dari bunganya itu. Tolak mayang. Wal habbu, dan juga apa habbu itu? Biji-bijian, kalhintoti, seperti apa kalau di sana di barat situ gandum, wasyair. Kalau di Indonesia apa? Biasanya diartikan jawawut, ya. Tapi artinya jawawut itu ya kayak apa namanya, pari, ya, pari, jagung. Jadi itu bentuk dari wal habbu. Zul asfi, ya, yang punya apa? Yang punya kulit warraihan, dan bunga-bunga yang yang harum, semerbak. Harum itu apa? Wangi. Kalau semerbak, iya. Bahasa Indonesia itu kadang-kadang mubadir. Yang kedua itu kadang-kadang yang dimaksud ya yang pertama itu. Sama dengan monggo Pak Irsad masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ya sudah ke dalam. Ya, monggo naik ke atas. Monggo apa tadi? Dzul asfi, ya.
biji-bijian yang pakai kulit, dan itu biasanya enak-enak itu. Nah, waraihan dan bebungan bunga yang harum semerbak. Raihan. Ada orang punya perusahaan baju dinamai Raihan. Ya, kita pernah beli baju yang capnya itu Raihan. Raihan itu maksudnya ya bunga yang harum semerbak. Raihan. Al-waraq awil masmum. Waraq itu berarti dedaunan yang masmum, yang wangi. Lalu dipertanyakan pada ayat 13. Jadi di surah Ar-Rahman ini ada sekitar 31 lafal yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang 31. Fabi ayyi ala, maka nikmat-nikmat Allah Tuhan kamu yang mana, ya, ayyuhal ins wal jin, wahai manusia dan jin, tukadziban, yang kalian dustakan. Zukirat ihda wa salasina marrah, marrotan, disebut lafal fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini 31 kali. Wal istifham, adapun pertanyaan di sini fabi ayyi ala, ya kan, pertanyaan itu tadi ya, istifnya fiha di situ litakrir, untuk menunjukkan makna yang sudah tetap, sudah tetap. 5 rawal hakimu an Jabirin, sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim dari sahabat Jabir. Sahabat Jabir ini salah satu ceritanya, saya pada waktu di Hudaybiyah katanya patungan dengan Rasul untuk korban seekor unta untuk 7 orang. Terus suatu ketika juga Jabir ini pernah pakai wangi-wangian. Nabi lalu tanya, kok kamu pakai wangi-wangian Jabir? Ada apa? Saya barusan ngelamar wong wedok. Sudah kamu lihat? Belum. Liato. Jadi melihat perempuan yang dilamar itu diperkenankan. Walaupun itu kan belum jadi istri kan, ya, tapi insya Allah nanti akan jadi istri. Itu sudah boleh dilihat, ya. Terutama muka sama telapak tangan. Muka untuk kecantikannya, sedangkan tangan untuk kesuburannya. Itu semua gitu, itu di apa namanya, di kitab itu disebut itu, disebut. Bahkan orang perempuan itu kalau ditari rapi, ya pondok kon mbak itu mau tak? Kok diam katanya? Kok diam itu berarti memberi izin. Kalau mengeluarkan air mata itu disuruh pegang, air matanya itu dipegang. Kalau panas itu berarti sebetulnya berontak. Si anak itu nggak gelem sebetulnya, tapi diam aja. Tapi kalau dingin berarti itu pucuk dicita. Pinter kabeh. Memang itu yang saya harapkan. Jabir ini suatu ketika kok pakai harum-haruman, ditanya sama Nabi, kenapa? Saya tadi habis ngelamar. Yang kamu lamar itu apa namanya, janda apa masih perawan? Janda Nabi. Oh, mestinya kamu apa namanya, ngelamar yang masih perawan. Kamu bisa
bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main dengan kamu. Tapi mungkin kalau anak sekarang, yang kamu lamar siapa? Janda kembang. Lah apa kok ngelamar janda kembang? Anu pengalaman. Pola, katanya sahabat Jabir, qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surat Ar-Rahman, yaitu surah Ar-Rahman, hatta khatamaha, sampai selesai. Jadi mulai ayat 1 sampai ayat berapa kemarin? Hah? Berapa? 78. Iya. 78. Sampai selesai. Yang di situ berarti ada fabi ayyi ala rabbikuma tukadibannya itu. Summa qala, Nabi lalu mengatakan, mali arakum sukutan, mengapa kamu diam? Kenapa kamu kok diam pada waktu saya membaca fabi ayyi ala rabbikum tukadiban yang berkali-kali itu? Lil jinni kanu ahsana minkum raddan. Kalau begitu jin lebih baik dari kamu dalam hal menjawab pertanyaan ini. Tadi kan pertanyaan itu. Sebab katanya Nabi, ma qara'tu alaihim hadhil ayata min marratin. Setiap kali saya membacakan ayat yang di situ ada fabi ayyi ala itu, illa qalu, kecuali jin itu mesti menyatakan wala bi syai'in min ni'matika min ni'amika rabbana tukadzibu falakal hamdu. Tidak ada nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Falakal hamdu, maka segala puji untukmu. Itu katanya. Jadi jin itu kalau ada pembacaan fabi ayyi ala rabbikum tukadiban, itu ngomongnya kayak gini. Artinya apa? Tidak ada ya. Tidak ada yang kami dustakan. Artinya semua nikmat Allah diakui oleh jin ini. Padahal jin itu ya, dari segi makanan itu hanya satu, balung yang ada dagingnya titik, yang katanya ibu-ibu itu tetelan. Tetelan itu makanannya jin. Tapi sama ibu-ibu katanya, wah itu enak kalau dijadikan apa? Sop. Iya. Sop lalu diberi tetelan. Tambah enak. Akhirnya apa? Akhirnya makanannya jin dimakan juga sama manusia. Itu makanya kadang-kadang sekarang ini jin suka ngamuk itu. Karena makanannya juga diroyok sama manusia. Manusia ini kadang-kadang geragas ya. Ada penelitian yang hasilnya itu semua dedaunan yang hijau royo-royo itu banyak mengandung zat besi. Sehingga apa? Dedaunan yuk dimakan lagi sama manusia. Embeknya bengok-bengok. Mestinya itu makanannya embek dimakan juga sama manusia. Payah manusia. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana, Allah menciptakan manusia, Adama, yaitu Nabi
Adam. Berarti manusia pertama Allah ciptakan min solsolin kal fakhor, dari tanah liat yang yabis, yang kering, tinin yabisin, sehingga yusma'u lahu solsolah, sehingga kalau ditutuk semua atau ditabuh itu bunyi, itu namanya solsol. Beda dengan Pak Faisal, beda lagi. Sautun idza nukira, nah itu mengeluarkan suara apabila ditiup atau dipukul. Kal fakhor, seperti apa? Tembikar. Yaitu apa? Tanah liat yang sudah dibakar. Itu kan akhirnya apa? Jadi tembikarnya. Atau kita kalau lihat genting itu ya yang sudah pecah, itu namanya tembikar. Kal fakhor wa huwa matubiha minatin, yaitu atin, tanah yang dibakar, ya, tubiha. Itu manusia katanya. Manusia diciptakan dari tanah yang kering. Wa khalaqal janna, dan Allah menciptakan jin, abal jinni, nenek moyangnya jin, wa huwa iblisu, yaitu iblis. Allah ciptakan iblis itu mimma rijim, dari bara api. Jadi baranya itu, makanya mesti panas. Kalau sudah kena jin, digudot jin, biasanya sulit untuk untuk diajak kompromi. Kalau katanya Kartolo apa? Huwa lahabuha, yang namanya marijim minar itu adalah lahab. Apa? Tabat yada abi lahabiu watab. Ini lahab itu kobaran api itu. Lahab. Khalisu minad dukhon, yang enggak ada asapnya. Jadi api yang panas itu biasanya malah hijau, ya kelihatannya. Hijau apa biru? Biru ya. Hijau apa? Bukan, ya. Biru. Jadi panas sekali. Itulah jin, katanya, diciptakan dari itu. Makanya kadang-kadang jin itu nggak mau kalah dengan manusia, karena dianggap api itu dianggap lebih bagus ketimbang tanah. Padahal segala sesuatu yang kita makan hampir semuanya itu keluar dari tanah. Memang sebagian ada yang harus dimasak, ya, tapi hanya sebagian. Yang banyak itu ya dimakan langsung. Berarti apa? Suatu ketika tidak perlu api. Yang dimakan oleh manusia ada yang tidak perlu api. Seperti buah-buahan, mosok dibakar. Nah, itu. Lalu ditutup dengan ayat 16 yang kedua, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu, jin dan manusia, yang mana tukadziban, yang kalian dustakan. Jawabannya jin apa? Tidak ada. Ya, tidak ada yang kami dustakan, ya Allah. Bahkan apa? Falakal hamdu, maka segala puji untukmu, ya Allah. Apian sebetulnya ya jin itu. Manusia kadang-kadang meneng tok.
ketika dibaca nih fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, seakan-akan malah ya nggak memperhatikan. Padahal katanya Rasul tadi, setiap saya membaca fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, jin itu mesti menjawab paling tidak ada ya Allah, tidak ada yang kami dustakan. Semua nikmatmu kami rasakan, kami syukuri. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini diminta untuk kalau bisa lebih dari jin, ya. Tidak hanya disyukuri, tapi nanti disodakohkan, ya kan? Disosialkan, istilah sekarang, berbagi, ya. Orang yang punya kelebihan berbagi dengan konconya yang nggak punya. Nah, di situ. Itu sudah termasuk juga mensyukuri. Mensyukuri nikmat itu ada yang sujud syukur, ada yang sholat sunnah mensyukuri nikmat, ada yang mensodakohkan sebagian. Nah, yang baik orang mukmin itu katanya ayat 67 ya. Surahnya enggak tanya jenengan. Sudah tahu surahnya. Kok enggak tanya? Surahnya Al-Furqan. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 67. Itu Allah menyatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang mukmin yang baik adalah orang mukmin yang apabila membelanjakan hartanya tidak boros tapi juga tidak kikir. Di antara boros dan kikir itulah dia berada. Berarti apa? Hemat. Oh, punya harta sekian, tapi ini diperlukan sampai 2 bulan, ya berarti harus diirit-irit. Jangan lalu konconya beli kerupuk 1.000, 2.000, dia beli kerupuk 1 juta. Beli dawet, konconya hanya 5 ripis, dia malah 2 juta. Lah apa untuk ngelangi, nah kan gitu. Artinya tidak boleh boros. Bahkan dalam agama, dalam fikih dinyatakan pemboros itu masuk kategori al-mahjur alaih. Orang yang perlu diampu, orang yang perlu diatur kehidupannya. Wali, harus ada walinya di situ.